Halo saudara rekan-rekan, kembali lagi ke Bilas Bincang Masalah Kesehatan. Oke, zaman sekarang makin modern, dunia makin hiruk pikuk, dan BPJS Kesehatan juga kayaknya ini makin memberikan program-program dan inovasi yang makin cihui katanya. Kalau zaman sekarang nih bahasa bekennya layanan digital. Hari ini kita mau ngomongin soal Pandawa, teman-teman. Pandawa itu apa? Siapa yang bisa pakai? Langsung kita perkenalkan Bapak Anif Salvika, Kepala Bagian Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Oke, Pak Anif. Jadi bisa dijelasin Pak, Pandawa itu apa sebenarnya Pak? Ya, Pandawa. Ini bukan itu ya, toko ayam ya Mas, bukan ya? Bukan ya. Ini Pandawa. Ada akronimnya. Pelayanan administrasi menggunakan WhatsApp seperti itu. Jadi ini ada kanal tadi disampaikan ya, kanal digital seperti itu ya, yang sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Yang saat ini nomornya cuma satu ya. Jadi nomor Pandawa kalau ada yang punya nomor yang lain mau dihapus ya. Nomor Pandawa hanya satu di 0811 8 165 165. Nah, peserta kemudian dapat mengakses nomor ini selama 24 jam penuh. Silakan diakses. WhatsApp itu seperti itu. Tapi untuk petugas kami, petugas BPJS Kesehatan akan melakukan proses terkait layanan tersebut pada jam 8 sampai dengan jam 5 sore di hari kerja. Seperti itu. Itu kalau Oke, tadi Bapak bilang hanya bisa di hari kerja nih Pak Anif, jam 8 sampai jam 5. Kalau misalkan orang putus di hari Sabtu Minggu, gimana Pak Anif? ya. Jadi kalau di selain hari tersebut, peserta kan di dalam Pandawa itu ada 3 fitur tuh. Ya, pertama administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, kalau untuk administrasi itu ya memang peserta silakan mau akses misalnya jam 8 malam atau hari Sabtu misalnya akses silakan. Nanti peserta tinggal upload dokumen sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian petugas akan merespon pada hari kerja. Tetapi untuk kedua fitur yang lain ya, fitur informasi dan fitur pengaduan itu silakan peserta diakses full ya, karena itu nanti merupakan jawaban otomatis. Jadi bisa dipakai kapanpun seperti itu. Oke, berarti kalau yang otomatis itu bisa lah ya dijawab oleh bot itu langsung ya, nggak perlu menunggu hari kerja. Betul. Siap Pak Anif. Terus kalau untuk misalkan dokumen-dokumen yang perlu disiapin nih kalau orang mau akses Pandawa tuh apa aja Pak Anif? Iya, jadi Pandawa sekarang kan memang kalau saya bilang jenis lainnya paket komplit ya. Paket komplit. Jadi orang yang datang ke kantor cabang sama orang yang akses Pandawa itu jenis layanannya sama. Jadi kalau misalnya mendaftar peserta mandiri, peserta baru ya PPPU, ya tinggal disiapin aja dokumennya. Ada KK, KTP, rekening bank. Nanti kemudian peserta akan melakukan selfie ya seperti itu dan dokumennya akan diupload seperti itu ya. Jadi kalau untuk misalnya mau aplikasi nih, anak yang kemudian sudah lulus kuliah tapi kemudian belum bekerja ya, itu daftar mandiri juga sama seperti itu dokumen yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau misalnya ada anak yang masih sekolah formal, orang tuanya pekerja penerima upah, kemudian karena sudah usianya melebihi 21 tahun, kan dia akan nonaktif. Ya bersangkutan ketika akan mengaktifkan kembali, itu juga bisa melalui Pandawa. Nanti dokumennya berbeda tentunya, karena administrasinya berbeda ya. Jadi peserta tersebut nanti menyiapkan surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran SPP terakhir. Nanti diupload di situ ya. Jadi caranya sangat gampang nih. Peserta tinggal menyapa ya, hai, halo, selamat pagi, seperti itu ke nomor yang tadi. Nanti kemudian akan muncul link untuk dapat diisi. Silakan peserta ngisi link dan ngisi untuk pilih fitur yang dibutuhkan apa. Diupload dokumennya, nanti dikirim. Setelah dikirim, akan diverifikasi oleh petugas. Kalau sudah ada, nanti muncul nomor tiket. Itu bukti bahwa proses administrasi sedang dilaksanakan oleh tim Pandawa seperti itu. Oke Pak Anif, ini udah lengkap banget teman-teman. Ada Pandawa nih, cuman yang pengen saya tahu, mungkin teman-teman juga pada pengen tahu nih Pak Anif. Pandawa itu kan udah paket lengkap ya Pak Anif. Ada nggak sih kanal-kanal lain di BPJS Kesehatan yang bisa diakses oleh peserta? Iya. Jadi kalau untuk kanal layanan kita sebenarnya kan ada 2 ya, secara besar ya, tatap muka dan tatap muka. Mungkin yang kita bahas pada sore hari ini
terkait non tatap muka ya, Pandawa tadi seperti itulah. Kalau yang non tatap muka, kita selain punya Pandawa, WhatsApp itu kita punya dua lagi ya sebenarnya, aplikasi mobil JKN. Yang kedua, Care Center. Jadi aplikasi mobil JKN itu bisa diakses oleh seluruh peserta yang punya handphone tentunya ya, dan yang support ya seperti itu. Nah, kalau memang saya nggak puas kalau cuman mengakses sendiri, mau telepon petugas langsung, telepon aja ke Care Center 165. Apalagi kita di Kota Semarang nih. Care Centernya ada loh di Kota Semarang. Jadi harapannya dapat membantu feedback lagi seperti itu. Siap Pak Hanif. Oke Sobat JKN, Sobat Bilas, penjelasan Pak Hanif sangat super sekali memang terkait Pandawa, mobil JKN dan BPJS Kesehatan semua lengkap dibahas di sini hari ini. Oke Pak Hanif, terkait Pandawa lagi nih. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di situ Pak Hanif dan mungkin apa aja sih yang paling banyak diakses sama peserta itu? Iya loh. Jadi kalau akhir-akhir ini nih yang paling sering diakses itu fitur menu informasi. Karena di situ ada fitur cek status pesertaan. Kan peserta pengen tahu nih status pesertaku aktif apa enggak. Apalagi sekarang kan banyak informasi yang mungkin kurang sesuai ya seperti itu. Akan dinonaktifkan, nomor BPJS-nya segala macam. Jadi peserta tidak perlu kemudian datang ke kantor, tinggal menyiapkan nomor NIK dan tanggal lahir. Nanti pilih menu fitur untuk cek status pesertaan pada Pandawa. Nanti di situ muncul statusnya tetap aktif atau tidak aktif. Kalau aktif, tentunya bisa digunakan dong sesuai ketentuan. Nah, kalau memang tidak aktif, berarti mungkin ada sesuatu nih. Apakah kemudian lupa membayar iuran atau memang sudah tidak aktif karena tidak didaftar oleh kantor perusahaan atau mungkin pemerintah daerah untuk yang PBI-nya seperti itu. Oke, sangat mudah rekan-rekan. Bisa langsung cek di Pandawa aja. Oh iya Pak Hanif. Lanjut lagi nih, kemarin itu temanku nih pernah akses Pandawa ternyata. Terus dia itu katanya mau dihubungin balik sama operatornya. Itu bener gak sih Pak? Iya, jadi ini sebenarnya baru fitur yang paling baru dari Pandawa ya. Jadi ada kondisi kan misalnya peserta Sobat JKN yang ngirim dokumen. Tapi mungkin dokumennya nggak bisa dibaca ya. Mungkin dokumennya sudah nggak terbaca atau bukti fotonya belum seperti itu. Tentunya nanti petugas Pandawa akan menghubungi. Tentunya itu kalau menghubungi bisanya kapan? Itu janjian dulu sama petugas Pandawa. Jadi tidak langsung ditelepon saat itu juga harus. Karena kan kita tidak pasti peserta atau pejabat TKN tahu kan lagi sibuk mungkin atau sedang ada acara. Jadi ada janjian temu untuk kemudian mengkonfirmasi terkait dokumen yang dikirimkan. Tapi kembali lagi tidak ada biaya ya. Kalau memang ada yang menelpon meminta biaya, pastikan itu bukan dari tim Pandawa ataupun BPJS Kesehatan. Karena pengurusan Pandawa semuanya gratis. Oke, gratis rekan-rekan. Kalau ada yang minta duit, laporin aja gitu. Mau ngurus BPJS Kesehatan tapi nggak mau antri. Gimana caranya ya? Saat ini ada layanan BPJS melalui WhatsApp loh, namanya Pandawa. Pandawa adalah pelayanan administrasi yang dapat diakses melalui WhatsApp. Dan ini juga dapat diakses 24 jam. Jangan lupa di-save nomornya ya, 081181651665. Lalu bagaimana caranya? Caranya kalian ketik hai atau halo seperti gambar di bawah ini, kemudian pilih menu sesuai kebutuhan kalian. Setelah memilih menu, akan muncul link pengisian formulir. Setelah klik link, maka akan muncul beberapa pilihan menu lain. Kemudian, peserta diminta untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan. Pastikan semua data terisi dengan lengkap ya. Mudah bukan? Yuk gunakan WhatsApp Pandawa supaya tidak perlu antri di kantor BPJS Kesehatan. Oke Sobat Pandawa, Sobat Bilas, keren sekali penjelasannya sore kali ini oleh Pak Hanif Saufika. Teman-teman jangan lupa kalau mau pengaduan, kalau mau ngurus pesertaan atau apa, nggak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor. Bisa lewat Pandawa, mobil JKN atau kanal lain yang udah dijelaskan oleh Pak Hanif tadi. Salam sehat, jangan lupa cek aktifkan peserta kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.